Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai strategi keuangan buat pengangguran. Bersama saya di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Agency Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita yaitu Mas Randy yang baru saja kehilangan pekerjaannya dan belum mendapatkan penggantinya walaupun memiliki pesangon ya Pak ya. Saat ini ia sangat was-was karena belum ada kepastian kapan ia akan mendapatkan pendapatannya lagi. Kiranya ada tips barangkali untuk Pak Randy mengelola uang yang pas? Kasus seperti Pak Randy ini, di mana kehilangan pekerjaan, biasanya kalau PHK itu kan akan ada pesangon. Ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana pengaturan cash flow dari uang yang didapatkan dari hasil pesangon tadi. Di sini, orang yang mengalami hal tersebut harus bisa benar-benar membedakan mana yang menjadi kebutuhan, karena ini yang harus terpenuhi lebih dulu, kemudian mana yang hanya sekedar keinginan. Karena biasanya kalau pesangon uang masuk itu sekaligus besar nih, tapi jangan jadi gelap mata karena besar jadi mau beli apa aja. Ini yang mesti diatur bahwa anggap aja dari pesangon itu adalah uang yang memang kita gunakan sampai kita mendapatkan pekerjaan. Kalau penggunaan uang darurat yang selama ini setelah disimpan barangkali ya, itu untuk bagaimana? Dana darurat ya. Dana darurat sebisa mungkin jangan diganggu, karena memang itu peruntukannya adalah untuk kondisi darurat. Misalnya ada yang masuk rumah sakit, jadi sebisa mungkin itu jangan diganggu. Kita gunakan uang yang ada dari pesangon, tapi poin saya kembali lagi jangan dihabiskan sekaligus. Ada yang diinvestasikan untuk kita gunakan ke depannya. Kadang orang yang kena PHK, pesangonnya itu langsung dihabiskan misalnya. Nah itu hal yang salah karena kita berada di dalam satu kondisi yang beresiko. Oke, tadi kan disinggung mengenai investasi. Apakah memang jika tidak ada pendapatan tetap, investasi itu tetap harus dilakukan atau bagaimana? Sangat perlu untuk kita lakukan. Jadi jangan juga begitu terima pesangon semuanya hanya misalnya cukup besar nilai pesangonnya, semuanya hanya diinvestasikan atau ditabung aja. Mending kita ambil sebagian untuk kita investasikan, misalkan di investasi yang jangka menengah, obligasi ataupun dana kas yang imbal hasilnya agak lebih tinggi dibandingkan kalau kita hanya menyimpan dana di tabungan. Tapi tetap perlu ada dana di tabungan untuk operasional kita sehari-hari. Oke, tadi kan Pak Irsan sempat singgung mengenai jenis investasinya. Tapi apakah yang barangkali pengangguran seperti Pak Randy tadi harus paling tidak menghindari investasi yang beresiko atau bagaimana? Ya, kondisi kita sudah beresiko karena nggak punya pekerjaan. Sebisa mungkin juga tidak mengambil investasi semuanya di bagian yang beresiko. Bisa jadi diversifikasi atau dibagi. Ada yang masuk ke yang lebih aman atau lebih konservatif ya. Misalnya dana kas atau obligasi. Ada juga bisa jadi sebagian kecil atau sebagian disisihkan untuk yang jangka panjang. Misalnya saham. Saham itu risikonya tinggi tapi juga returnnya cukup tinggi. Kalau memang kita investasikan untuk jangka yang lebih lama, harusnya tidak terlalu beresiko. Nah, kalau proteksi bagaimana? Wajib dimiliki juga? Orang yang kena PHK otomatis biasanya tidak akan mendapatkan proteksi lagi dari perusahaan yang tempat dia bekerja. Untuk itu kita harus memproteksi diri kita sendiri. Harus punya asuransi jiwa untuk perlindungan buat jiwa kita terjadi sesuatu, keluarga tetap bisa hidup dengan secara finansial akan ada dukungan dana dari asuransi jiwa. Yang kedua, kesehatan ini juga jangan dilupakan karena jangan sampai masuk rumah sakit biasanya di cover oleh kantor, saat ini sudah tidak di cover oleh kantor, harusnya asuransi berperan di situ. Jadi pada saat terkena PHK kita harus berhitung bahwa biaya proteksi saya harus lebih tinggi, baik itu jiwa maupun kesehatan, plus dana yang masuk tidak akan sebesar seperti yang biasanya saya terima. Bisa jadi ada aja usaha-usaha kecil yang membantu tapi tidak akan sebesar kalau dari income saya yang sebelumnya karena udah PHK. Oke, sebagai penutup ini kiranya Pak Irsan barangkali bisa diberikan sedikit tips untuk strategi uang buat para pengangguran, Pak. Ya, intinya adalah cash flow harus diatur, ya. Kemudian jangan habiskan uang pesangon sekaligus, ya. Harus kita benar-benar manfaatkan sesuai dengan fungsinya dan tetap ada bagian yang perlu kita investasikan. Yang terakhir adalah tadi proteksi harus kita miliki sendiri karena sudah tidak mendapatkan proteksi dari perusahaan. Baiklah, terima kasih ya Pak Irsan atas kehadiran dan juga tipsnya bagi pemirsa. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh